Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada petang malam hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam acara Kalam Online GKI Marta Direja Purwokerto. Hari Jumat 14 Februari 2025. Dan pada petang malam hari ini bersama saya Bambang Laksoyuwono, kita akan bersama-sama merenungkan tema kekuatan iman komunal. Didasarkan dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun sebelum kita bersama-sama mempergumulkan tema ini, mari kita bersama berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada petang malam hari ini, di mana kami boleh kembali belajar akan sabda firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami semua, baik muda maupun tua, besar ataupun kecil, kami semua dimampukan untuk mendengar dan mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-Mu yang Kau panggil menjadi pemberita firman pada petang malam hari ini, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, maka anak-Mu pun boleh memaparkan dengan baik, dengan lancar, dengan benar, sehingga kehidupan kami semua sebagai orang-orang beriman yang terus belajar, kami boleh terus semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, ada masa-masa di mana kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong. Kita membutuhkan orang lain untuk menopang kehidupan kita. Dan bahkan kita membutuhkan orang lain untuk menguatkan iman kita. Nah, Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini bercerita tentang seorang yang lumpuh yang dibawa oleh keempat orang sahabatnya datang kepada Yesus. Kisah ini bukan hanya tentang mujizat penyembuhan saja, tetapi juga tentang kekuatan iman yang bersifat komunal. Iman yang hidup dalam kebersamaan, kepedulian, dan juga kasih. Bagaimana ceritanya kita akan baca terlebih dahulu. Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana iman yang dijalankan bersama dapat menjadi kekuatan yang besar yang membawa seseorang kepada Tuhan dan menghadirkan kuasanya dalam hidup kita. Apa itu? Ada 4 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, dalam kisah ini kita belajar bagaimana ada iman yang peduli dan bertindak di antara orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Di dalam cerita diceritakan bahwa Yesus datang kembali ke Kapernaum. Dan tentu saja banyak orang begitu antusias, ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Yesus, karena Yesus mampu mengadakan mujizat. Dan 4 orang sahabat ini pun pasti mendengar berita tentang Yesus yang kembali datang ke Kapernaum dan berada di rumah. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mereka bisa datang berjumpa dengan Yesus. Oleh karena ternyata ada temannya yang sedang sakit dan dalam kondisi yang lumpuh. Mereka tidak tinggal diam melihat temannya yang sakit dan lumpuh ini sehingga tidak bisa beraktivitas. Namun mereka mengambil suatu tindakan yang nyata. Mereka datang membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Dan iman mereka bukan hanya sekedar percaya di dalam hati, tetapi diwujudkan dalam kepedulian dan aksi nyata. Lihatlah bagaimana 4 orang ini membawa temannya yang lumpuh dengan tilam. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya kita pun juga dipanggil untuk memiliki iman yang bertindak. Karena banyak orang di sekitar kita yang sedang lumpuh dalam tanda kutip. Bukan hanya sekedar secara fisik, memang sakit benar-benar lumpuh, nggak bisa berjalan dan hanya bisa berbaring. Tetapi juga mereka yang secara rohani lumpuh, secara emosional dan bahkan secara sosial. Ada orang-orang yang kehilangan harapan. Mereka putus asa di dalam menjalani hidup oleh karena mungkin problem ekonomi, keuangan, sakit penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh. Mereka yang telah lama berbaring sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, mereka hilang harapan. Ada yang terjebak dalam dosa, mau keluar dari kecanduannya, rasanya sangat sulit sekali. Bahkan di tengah perjuangannya untuk melepaskan kecanduan itu, tidak jarang ada orang-orang di sekitarnya yang menghakimi, sehingga semakin berat kehidupannya. Ada orang-orang yang sedang patah semangat, oleh karena apa yang ia kerjakan selalu saja dihalang-halangi. Disinilah kita bergumul bersama-sama.
Apakah kita saat ini memiliki kepedulian untuk membawa mereka kepada Yesus? Mereka yang lumpuh bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi secara juga rohani, secara emosional, dan juga secara sosial di dalam kehidupan kita. Ini menjadi perenungan kita bersama. Dan hal yang kedua yang kita pelajari pada petang malam hari ini, kita melihat ada iman yang tidak mudah menyerah. Tahukah kita, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang lagi ke Kapernaum, banyak sekali orang yang datang. Sehingga mereka berdesak-desakan, suk-sukan, mau jalan saja sulit karena harus berhimpit-himpitan dan harus senggol-senggolan. Termasuk 4 orang yang membawa orang yang lumpuh ini. Mereka tidak mendapatkan jalan masuk ke rumah di mana Yesus berada. Dan tahukah kita bahwa rumah pada zaman itu bentuknya bukan seperti rumah kebanyakan di negara kita di Indonesia, khususnya Jawa ini. Bentuknya segitiga, tetapi bentuknya datar seperti yang tertampil di gambar ini. Ketika mereka sampai di rumah tempat Yesus mengajar, mereka menemukan bahwa tempat itu sudah penuh sesak. Tidak ada jalan masuk. Namun mereka tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, mereka naik ke atap, membuka bagian atasnya, dan menurunkan sahabat mereka, teman mereka, tepat di hadapan Yesus. Lihatlah bagaimana mereka kreatif sekali ketika tidak dapat masuk lewat pintu utama. Mereka naik ke atap, menjebol atapnya, dan menurunkan temannya, sahabatnya yang lumpuh itu dari atas. Sampai di hadapan Yesus. Nah, Bapak Ibu, inilah iman yang gigih. Mereka tidak membiarkan hambatan menghalangi mereka membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan kita pun sering menghadapi tantangan yang sama dalam kehidupan rohani kita. Mungkin dalam berdoa bagi orang lain, kita menghadapi tantangan itu. Dalam kehidupan pelayanan kita, kita juga banyak yang merintangi. Atau dalam membawa keluarga kita kepada Yesus, ada banyak rintangan-rintangan dan halangan yang membuat kita sulit untuk datang kepada Tuhan. Namun iman yang sejati tidak mundur oleh karena rintangan dan halangan itu, melainkan mencari jalan keluar dan terus berjuang. Sehingga sebagai orang percaya kita juga dipanggil untuk memiliki iman yang tidak mudah menyerah. Begitu kita melihat ada rintangan dan halangan, jangan menyerah. Kita perlu kreatif. Bagaimana caranya supaya kita mampu membawa mereka yang lumpuh, baik secara fisik, rohani, emosional, sosial itu, bisa datang sampai kepada Yesus, mengenal Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini, yaitu iman yang mendapat perhatian Tuhan. Ketika Yesus melihat bagaimana 4 orang ini dengan iman yang tidak menyerah, iman yang bertindak dan penuh dengan aksi, bahkan dengan cara yang kreatif membongkar atap dan menurunkan temannya, sahabatnya dari atas atap itu. Di ayat kelima, Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tidak hanya melihat iman si lumpuh, tetapi juga iman teman-temannya, iman sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa iman komunitas dapat membawa perubahan bagi seseorang.
Ini yang kita yakini dan kita imani, yang kita pelajari dari kisah ini. Iman komunitas dapat membawa perubahan bagi seseorang. Orang lumpuh ini diperdamaikan dengan Allah karena dosanya sudah diampuni. Namun ironisnya beberapa ahli Taurat justru mempersoalkan hal itu. Mereka menyaksikan Yesus, siapa dia? Sehingga sanggup mengampuni dosa manusia. Bukankah hanya Allah saja yang boleh mengampuni dan sanggup mengampuni dosa manusia? Pemikiran dan pernyataan mereka tidak salah dan tidak keliru ketika yang boleh dan sanggup mengampuni dosa manusia adalah Tuhan. Ya, tetapi mereka tidak tahu dan tidak mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia punya kuasa untuk mengampuni dosa umat manusia. Ia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pun diundang di dalam kehidupan ini supaya terus memiliki iman yang mendapatkan perhatian Tuhan. Ketika kita berdoa bersama, ketika kita saling mendukung, ketika kita berjuang bersama, Tuhan melihat iman kita sebagai satu tubuh Kristus. Yang mana masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri, namun menjadi satu tubuh. Inilah komunitas. Inilah gereja. Inilah keluarga. Apapun posisi kita dan peran kita, fungsi kita di dalam komunitas itu, kita tetap satu tubuh. Sehingga janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa bersama. Janganlah kita jemu-jemu untuk saling mendukung, bahkan berjuang bersama. Sehingga terjadi perubahan yang positif, perubahan yang baik, perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita dan terkhusus kepada mereka yang saat ini lumpuh, baik secara fisik, rohani, emosional, dan sosial. Dan hal yang keempat yang kita bisa pelajari, Tuhan memberikan lebih dari yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara, para sahabat dari orang yang lumpuh ini mungkin hanya mengharapkan kesembuhan secara fisik. Bukankah kita pun ketika sakit secara fisik harapannya ya disembuhkan hanya secara fisik ketika kita berdoa. Tetapi Yesus memberikan lebih dari itu. Yesus memberikan pengampunan dosa. Mengapa pengampunan dosa? Karena itulah awal yang dibutuhkan dari orang yang sakit lumpuh ini. Karena dalam tradisi Yahudi, orang yang sakit dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Pasti terselip dosa di dalam kehidupannya. Sehingga Yesus pertama-tama memulihkan jiwanya. Diperdamaikan dengan Allah. Itu yang jauh lebih penting yang seharusnya dialami oleh orang yang lumpuh ini. Dan barulah Yesus juga memberikan kesembuhan secara fisik. Di sini kita belajar bahwa Tuhan selalu memberikan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir jauh lebih baik kesembuhan fisik, tetapi Yesus melihat jauh lebih dalam. Yang dibutuhkan yang terutama adalah diperdamaikan dengan Allah, yaitu dengan pengampunan dosa. Dan puji Tuhan, orang yang lumpuh ini yang dibawa oleh 4 orang temannya, 4 orang sahabatnya ini. Ketika Yesus telah mengampuni dosanya dan bahkan menyembuhkannya secara fisik dengan disuruh untuk mengangkat tilamnya dan pulang ke rumah. Ia sungguh-sungguh dipulihkan, sembuh, bangun, berdiri, dan pulang ke rumahnya. Tilamnya pun
juga tidak lupa untuk dibawa pulang. Orang-orang yang hadir di sana, yang melihat kejadian ini, sungguh bersuka cita. Karena hal yang demikian ini belum pernah mereka saksikan dan lihat. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan lebih dari yang diharapkan. Terkadang kita datang kepada Tuhan dengan harapan-harapan tertentu dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menjawab dengan cara yang lebih besar dan lebih dalam. Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan fisik kita, tetapi juga hati, jiwa, dan kehidupan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari jangan sungkan-sungkan untuk kita boleh meminta kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Tentu saja didasari dengan iman yang benar kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari 4 hal ini yang kita pelajari pada petang malam hari ini di dalam kalam online GKI Marta Gereja, kita pun diundang untuk bergumul. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya sudah menjadi bagian dari komunitas yang saling menopang? Baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan berjemaat di gereja, apakah aku sudah menjadi bagian dari komunitas iman yang saling menopang? Ketika ada saudara seiman kita, anggota keluarga kita yang lumpuh, baik secara fisik maupun secara rohani, emosional, dan juga secara sosial, kita sudah menopang mereka. Atau jangan-jangan justru kita menyingkirkan mereka. Yang kedua, siapakah orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya, yang perlu saya atau kita bawa kepada Tuhan? Lihat kanan kiri kita. Jangan-jangan ada anggota keluarga kita dan saudara seiman kita yang perlu kita bawa datang kepada Tuhan. Karena jalan hidupnya sudah melenceng, sudah sesat, sudah tidak mau mengenal Tuhan, atau bahkan belum mengenal Tuhan sampai detik ini. Maukah kita membawa mereka datang kepada Tuhan? Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa lebih aktif dalam mendukung dan mendoakan sesama. Ini menjadi pergumulan kita, apa yang bisa kita berikan. Bagaimana dengan kehidupanku supaya aku mampu mendukung dan mendoakan sesama kita. Tentu saja kita akan mencoba mengalokasikan waktu kita, pemikiran kita, bahkan harta materi kita untuk bisa terus mendukung dan mendoakan sesama kita yang lumpuh baik secara fisik maupun secara rohani, emosional, dan sosial itu. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya ingin men-sharingkan, berbagi tentang The Potter House. Apa The Potter House ini? The Potter House adalah gereja yang bukan hanya sekedar berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi rupa-rupanya gereja ini punya pelayanan yang menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan. Mereka punya komunitas pemulihan atau healing community. Dan luar biasa sekali bahwa mereka ternyata menjangkau mereka yang mengalami trauma. Mereka yang mengalami kekerasan secara fisik. Mereka yang sakit. Mereka yang saat ini sedang berjuang mengatasi kecanduannya. Mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual. Mereka melakukan pendampingan itu. Dan bahkan mereka mengajarkan firman Tuhan dan juga melakukan konseling-konseling untuk mereka bisa kembali pulih. Dan puji Tuhan, The Potter House ini yang terletak di Texas, Amerika, ternyata menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan di dalam kehidupannya. Baik mereka yang sakit secara fisik, mereka secara rohani, mereka secara emosional, dan juga secara sosial yang tersingkirkan. Mereka diterima di komunitas ini. Kiranya di jemaat kita melayani, di jemaat di mana kita bersaksi dan bersekutu, ada healing community semacam ini. Kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain.
saling mendoakan, saling menopang, bahkan mendampingi mereka yang saat ini sedang dalam posisi lemah, membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan, membutuhkan pendampingan. Dan kiranya kita menjadi salah satu bagian dari komunitas iman ini yang mana akan menguatkan mereka dan mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mereka merasakan pengampunan dosa dari Tuhan dan mereka bahkan merasakan kesembuhan secara menyeluruh di dalam kehidupannya. Kiranya apa yang kita boleh pelajari pada petang malam hari ini menyemangati kita semua untuk terus bersekutu dan membentuk suatu komunitas iman yang kuat sehingga banyak orang semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini dan mereka diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan petang malam hari ini kami boleh belajar. Kami ingin memiliki komunitas yang kuat. Iman kami terus kreatif. Kami tidak mau pantang menyerah. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan. Kuatkanlah kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami masing-masing baik di dalam keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, dan di dalam kehidupan bermasyarakat yang membentuk suatu komunitas. Kami memiliki komunitas iman yang kuat. Yang mana kami boleh datang membawa teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang sakit, baik secara fisik, rohani, emosional, dan sosial, datang kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dan bahkan beriman kepada Tuhan, dan mereka mengalami kesembuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, tangan-Mu yang kuat, sehingga kami semua boleh Engkau tuntun untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu memiliki komentar ataupun pertanyaan mengenai apa yang sudah kita pelajari pada petang malam hari ini, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk menulisnya di kolom komentar di bagian bawah video ini. Dan kiranya kita berjumpa kembali di dalam kalam online berikutnya dengan topik ataupun tema-tema yang menarik selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pelayanan kita bersama. Amin. Sampai jumpa.